si petugas ini mengalami kecelakaan tragis saat sedang bertugas. Dari kecelakaan tersebut, konon kabarnya, sang petugas kehilangan kepalanya guys. Assalamualaikum, halo semuanya. Ketemu lagi bareng Widi. Gimana kabarnya guys? Aman ya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat dan happy. Amin ya rabbal alamin. Gue menyadari kayaknya selama ini gue kebanyakan intro, kelamaan intermezzo ya. Langsung aja. Episode 16. Ada sebuah urban legend guys. Di wilayah Saskatchewan. Ini sebuah provinsi di Kanada. Yes. Kalau di episode 15 kemarin kita terbang ke Eropa, tepatnya Eropa Tengah atau Rumania. Di episode 16 ini gue ajak kalian nyebrang lagi ke Amerika Utara. Di wilayah ini terkenal sebuah fenomena legenda urban guys. Tentang sebuah cahaya yang muncul dari lampu kereta. Uniknya, jalur kereta ini sudah lama nggak digunakan. Warga sekitar, khususnya masyarakat Kanada, sering menyebut fenomena ini sebagai St. Louis Ghost Light atau kereta hantu St. Louis. Kita masuk kelas pertama. Di sebuah desa di Provinsi Saskatchewan, Kanada, ada sebuah lintasan rel yang sudah nggak dipakai guys. Lokasi tepatnya berada di lembah Sungai Keret. Rel ini atau jalur ini itu memang sudah lama banget ditinggalkan. Udah nggak ada kereta lewat, nggak ada listrik, apalagi stasiun. Di tahun 1983, pihak CNR atau Canadian National Railways resmi menutup jalur ini karena dianggap sudah nggak layak operasional karena sepi peminat. Dan di tahun 1988, mereka mulai melepas atau mencopot rel-rel itu dari lintasannya. Jadi yang tersisa sekarang itu ya cuman jalur tanah aja. Namun, sampai hari ini masih banyak orang-orang yang berdatangan ke lokasi lintasan ini. Bukan untuk jalan-jalan, apalagi naik kereta, no. Tapi untuk melihat sebuah fenomena cahaya guys. Yang mana cahaya ini katanya sering muncul di ujung rel. Kadang kecil cuma setitik, kadang juga terang banget gitu ya. Dan terkadang kelihatan seperti ada orang yang membawa senter. Tapi setelah diteliti atau dicermati lagi, itu nggak ada orang di sana. Dan nggak ada sumbernya juga. Kalau lo tegesin agak lama, cahaya ini tuh kayak bergerak-gerak gitu guys. Jadi bisa berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Tapi ada juga yang lihat dia diam aja nih di satu titik tertentu ya. Dan ya tiba-tiba suka hilang gitu aja gitu. Ya intinya makin lo cari, lo bakal makin kebingungan. Ada yang bilang juga cahaya ini mirip kayak cahaya lampu mobil. Tapi daerah itu jauh dari jalan raya. Dan yang lebih anehnya lagi, fenomena ini bukan muncul baru-baru ini guys. Bahkan laporan pertamanya dari orang yang ngelihat langsung penampakan cahaya itu sudah ada hampir dari 100 tahun yang lalu. Yes, dari 1 abad yang lalu guys. Warga sekitar percaya ini bukan cahaya biasa guys. Jadi ada sebuah cerita terkenal turun-temurun di wilayah itu yang melatar belakangi kemunculan cahaya gaib tadi, yaitu cerita tentang seorang petugas kereta api. Ini mungkin petugas yang memang bertugas di lintasan rel itu ya, yang sudah nggak dipakai ini. Yang mana si petugas ini mengalami kecelakaan tragis saat sedang bertugas. Dari kecelakaan tersebut, konon kabarnya sang petugas kehilangan kepalanya guys. Ya cerita versi kita sih kayak gini. Nah, mereka menganggap arwah si petugas itu nggak pernah pergi dari sana. Cahaya yang muncul dan sering dilihat oleh orang-orang itu dianggap merupakan cahaya dari lentera yang dibawa oleh si petugas yang katanya sampai hari ini masih suka mondar-mandir di sekitaran rel untuk mencari kepalanya. Beberapa orang yang pernah ngelihat langsung
mengatakan bahwa cahaya ini kayak bergerak naik turun, seakan-akan ada orang yang berjalan bawa lampu gitu guys. Kadang ada satu cahaya, kadang ada dua cahaya, kemudian gone, hilang gitu aja. Yang lebih gak masuk akal adalah banyak dari mereka yang berhasil melihat penampakan atau fenomena ini guys. Mulai dari yang muda, anak-anak sekolah gitu ya, sampai orang-orang tua nih. Dan rata-rata pengakuan mereka tuh sama. Mereka melihat adanya cahaya berpendar dari ujung rel kereta yang gelap gulita dan udah nggak terpakai ini. Tanpa sumber apapun, ini maksudnya nggak ada kereta yang lewat, nggak ada suara juga. Jadi pure cahaya aja. Tapi nih begitu mereka mau coba untuk foto gitu ya, hasilnya selalu blur, selalu buram. Terus mereka coba ngerekam gitu ya, cahayanya tiba-tiba hilang guys, begitu mereka mau ngerekam. Jadi banyak dari saksi mata yang berhasil ngelihat penampakan cahaya ini tuh bisa menceritakan pengalaman mereka secara gamblang melalui lisan ya. Cuma ya nggak ada buktinya aja. Banyak juga pengakuan warga sekitar yang sering mendengar suara langkah kaki di sekitaran rel ini. Suara langkahnya tuh kayak orang memakai sepatu PDL kalau kalian familiar. Sepatu yang ujungnya keras gitu, yang sering dipakai kepolisian, TNI atau security ya. Nah, sepatu itu menghantam kerikil gitu guys. Ya mungkin kalian juga pernah jalan di atas kerikil yang kurang lebih suaranya kayak gitu. Tapi begitu dicari sumber suaranya, itu hilang gitu aja, raib. Nah lucunya adalah pernah ada kejadian warga sekitar yang berjalan di sekitaran rel. Saat sedang berjalan, dia mendengar suara langkah kaki tadi. Sepatu PDL itu yang kayak ngehantam kerikil ya. Begitu dia nengok ke belakang, nggak ada suara apa-apa guys. Suaranya hilang. Nanti dia nengok lagi ke depan jalan lagi, itu suaranya ada lagi kayak ngikutin dia. Jadi kayak lagi ngajak bercanda gitu ya. Udah banyak nih orang yang coba untuk menjelaskan fenomena ini secara logis. Mulai dari yang bilang ini sebetulnya ya pantulan dari cahaya lampu mobil. Ada juga yang bilang ini sebetulnya efek gas alam yang bisa menyulut api nyala sendiri gitu ya. Jadi kayak di rawa-rawa itu kan suka ada gas alam ya guys. Nah itu menyulut api alami. Terus ada juga yang bilang ini sebetulnya ilusi optik karena suhu atau tekanan udara di malam hari. Semuanya udah diuji, udah dites. Tapi hasilnya rata-rata dari mereka tuh banyak yang justru nggak yakin sama teori mereka masing-masing. Pernah juga ada sekumpulan tim yang datang ke lokasi itu untuk melakukan riset. Mereka bawa alat ukur, bawa kamera profesional, bahkan bawa drone juga nih. Tapi hasilnya tetap nihil guys. Mereka nggak dapet apa-apa. Ya mulai dari cahaya itu muncul saat alat-alat mereka lagi nggak standby lah. Terus juga cahayanya muncul di luar waktu yang mereka perkirakan gitu ya. Jadi seolah-olah tuh kayak cahaya ini tahu kapan harus muncul dan kapan harus menghilang gitu. Dan yang lebih mind blowing adalah fenomena ini nih udah muncul bahkan jauh dari sebelum adanya kendaraan atau jalan raya di sekitar situ guys. Jadi kalau misalnya mau nge-refer ke cahaya lampu mobil atau cahaya kendaraan, itu udah pasti nggak masuk akal sih. Fenomena ini bisa dibilang lumayan sering muncul guys. Jadi kayak jarang absen gitu lah. Ya makanya sama warga sekitar ini dianggap hal yang lumrah ya bagi mereka. Setiap tahun tuh katanya pasti ada aja yang lihat, walaupun cuma satu orang. Pasti ada tuh laporannya yang datang. Bahkan katanya fenomena ini muncul seminggu, pernah seminggu berturut-turut muncul terus. Kemudian nanti hilang lama nih. Terus nanti muncul lagi. Jadi kayak on off gitu guys. Tapi frekuensinya lumayan sering ya. Dan lokasi kemunculannya selalu sama. Di titik rel mati yang itu-itu aja. Terus juga yang lebih mencurigakan. Jadi cahaya ini kayak punya behave-nya sendiri guys. Jadi kayak semacam punya perilaku gitu ya. Di setiap kemunculannya tuh dia nggak statis. Ya kayak yang tadi gue sampaikan ya. Dia pernah stuck di satu titik aja.
Tapi yang lebih sering tuh dia kayak bergerak naik turun, jadi berpindah-pindah. Dan bahkan ada juga yang bilang cahaya ini kayak mendekati siapapun yang melihatnya. Jadi kayak nyamperin gitu guys. Gue jadi bertanya-tanya sendiri nih. Ini secara logis ya, pertanyaan logis. Kalau memang cahaya ini dikendalikan, ya anggaplah ada yang mengendalikan. Siapa pengendalinya? Ini dia bagian yang gak masuk akalnya nih. Ya katakanlah ini bukan makhluk halus, bukan makhluk gaib, bukan makhluk astral, alien, you name it. Siapa yang bersedia mau gitu dengan sabar melakukan hal ini, mengendalikan sebuah cahaya gitu ya, lampu selama hampir 1 abad, 100 tahun guys. Ini bukan waktu yang sebentar sih. Ya gue ngerasa kayaknya nggak ada deh orang yang mau dengan sadar ya melakukan pekerjaan sedangkal ini seumur hidupnya. Ya mungkin ada yang mau kalau dibayar. Tapi ya untuk apa gitu? Artinya ada 2 kemungkinan nih. Yang pertama, ini memang ulah makhluk gaib, ya setan gitu ya. Yang kedua, ada entitas lain atau teknologi atau skenario yang belum terbongkar gitu guys. Yang sengaja dibuat memang untuk mempertahankan fenomena ini gitu kan. Terus gue juga mikir gini, kenapa sih cahaya ini selalu muncul dalam keadaan samar atau blur gitu guys. Yang tadi gue sampaikan ya, setiap ada orang yang ingin foto atau ngerekam, dia selalu blur. Hasilnya tuh nggak pernah tajam. Maksud gue kenapa dia nggak muncul ya udah dalam kondisi yang jelas, solid, eksplisit gitu. Ada cahaya yang melayang di udara gitu kan. Dan kenapa titik kemunculannya selalu di lokasi yang sama selama bertahun-tahun. Iya memang dia berpindah. Dia tadi ya dikatakan dia suka mengikuti atau mendekati orang yang melihat dia gitu ya. Tapi selalu di rangkaian yang sama. Nggak jauh dari rel yang sudah terbengkalai ini. Fenomena kemunculan cahaya ini dikatakan udah lebih dari sekedar urban legend guys. Bahkan udah banyak investigasi, eksperimen, dokumentasi yang dilakukan dari tahun ke tahun. Udah banyak yang melakukan itu. Salah satunya ada 2 orang siswi SMA nih yang melakukan project science di lokasi itu di tahun 2001. Mereka adalah Kelly Bergy dan Shannon Maher. 2 sekawan ini melakukan pengamatan di sekitar titik kemunculan cahaya tersebut ya. Dan menyimpulkan bahwa bisa saja cahaya ini muncul akibat adanya difraksi dari cahaya lampu atau kendaraan yang berlalu lalang dari kejauhan. Tapi ini balik lagi ya, sama seperti hasil dari tim riset yang sempat gue mention tadi, bahwa kendaraan atau mobil itu baru ramai di era 1950-an guys. Sedangkan laporan mengenai kemunculan cahaya ini itu sudah ada sejak era 1920-an. Jelas ini jauh ya, puluhan tahun sebelumnya. Bahkan jauh sebelum adanya jalan raya di wilayah itu. Terus apa kabar lokasi ini sekarang? Ya itu tadi guys, pihak CNR atau Canadian National Railways sudah resmi menutup jalur ini sejak tahun 1983. Bahkan ya di tahun 1988 bagan-bagan relnya itu udah dicabut-cabutin sama mereka ya. Dan saat ini justru menjadi ikon daerah lokal dan juga menjadi bagian dari promosi wisata setempat. Lokasinya itu sudah berstatus urban legend dan bahkan masuk ke dalam dokumentasi Mysteries of Canada dan sering menjadi bahan kunjungan dari paranormal tourism. Sebetulnya pemerintah setempat nggak melarang guys untuk masyarakat tuh datang ke tempat ini. Tapi mereka mengimbau untuk masyarakat agar tidak masuk ke area rel di malam hari. Media lokal juga sering menyebut tempat ini sebagai legacy mystery atau unsolved
Prairie Phenomenon. Itu dia tadi guys, St. Louis Ghost Light atau kereta hantu St. Louis. Sebetulnya di Indonesia juga banyak ya kasus-kasus serupa yang melibatkan stasiun atau kereta api gitu ya. Ya salah satunya yang kita tahu kereta hantu Manggarai itu. Itu juga salah satu yang fenomenal juga guys. Ya di tahun 2007 kalau nggak salah itu sempat dibuatkan film juga kan. Kita jadi punya berapa destinasi tuh. Mulai dari Ceko, kita ke Hoska Kessel. Habis itu kita nyebrang ke Rumania, ngeliat-liat ke hutan Hayabachu. Habis itu nyebrang lagi ke Kanada. Kita ke St. Louis Coast Light. Dari Kanada ke Amerika, Winchester Mystery House, Bohemian Grove. Oh banyak banget. Mudah-mudahan suatu hari bisa kita realisasikan guys. Amin ya rabbal alamin. Makasih buat kalian yang udah nonton. Klik like-nya kalau kalian suka video ini. Komentar di bawah dan subscribe ke channel Kelas Pertama. Nyalain juga loncengnya jadi kalian tahu kalau ada video baru dari gue. Follow juga Instagram gue @fishmal. Gue pamit undur diri guys. Jangan sampai telat masuk kelas pertama. Peace out.